Kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya yang menjelaskan dan menerangkan tentang yang membatalkan puasa, yaitu yang kedua, muntah. Dengan sengaja alias memuntahkan diri. Memuntahkan diri itu dengan memasukkan jarinya ke mulut. Ini membatalkan puasa sekalipun tidak ada yang kembali ke perutnya dari apa yang sudah keluar. Jadi apa yang sudah keluar dari makhraj huruf ha atau kha, sekalipun tidak ada yang kembali, maka itu membatalkan puasa. Adapun muntah dengan sendirinya karena pusing, karena mual, atau mabuk kendaraan dan semisalnya, atau juga karena masuk angin, lah ini tidak membatalkan puasa jika tidak ada yang masuk, jika tidak ada yang kembali. Kalau ada yang kembali, batal puasanya. Jadi tidak ada yang boleh kembali, harus sepenuhnya keluar. Tapi kalau ada yang kembali, batal puasanya. Jadi tidak batal kecuali kalau ada yang kembali. Nah, ini yang perlu kita ingatkan di dalam muntah, baik dalam saat puasa ataupun di luar puasa. Harus kita sucikan mulut kita, karena najis. Harus kita sucikan. Lah cara mensucikannya dengan berkumur. Bukan hanya sekedar kumur itu, tapi juga dengan mengangkat kepalanya. Mengangkat kepalanya seperti berkumur saat berwudu. Tentunya di selain bulan Ramadan atau di selain saat berpuasa. Berkumur seperti itu, kemudian dibuang airnya. Itu mensucikan mulut yang bekas kena muntah. Kalau tidak, ada yang ditelan dari air liurnya haram. Karena apa? Menelan sesuatu yang najis. Kalau berpuasa, batal puasanya. Jadi harus disucikan terlebih dahulu mulutnya. Setelah itu ada yang dia telan, nggak ada masalah. Lah ketika mensucikan misalnya ada yang tertelan, maafu, dimaafkan. Karena apa? Untuk sesuatu yang wajib. Seperti di pembahasan kita yang lalu, ketika mandi, dan mandi itu disyariatkan untuk sholat Jumat, apalagi mandi wajib, kemudian ada yang masuk ke telinga air, nggak masalah. Tapi kalau mandi biasa ada yang masuk ke telinga, batal puasa kita. Tapi kalau untuk yang disunahkan atau yang diwajibkan, nggak batal. Sama dengannya berkumur. Ini untuk yang wajib. Beda kalau untuk wudhu. Kalau untuk wudhu bukan untuk yang wajib, sunnah. Maka kumurnya sekedarnya. Tapi kalau dia menyangatkan, nah ini makruh. Rasul SAW telah menegaskan dalam hadisnya, baligh fil madmadati wal istinsyak illa an takuna shaiman. Bersangatlah di dalam madmadah, berkumur, wal istinsyak, memasukkan air dalam hidung. Jadi kalau kumur saat wudu itu jangan sekedar, enggak, tapi sangatkan katanya Rasulullah. Lah menyangatkan berkumur itu ini. Kecuali kalau berpuasa. Kecuali kalau kamu berpuasa, jangan menyangatkan. Sekedar umur. Begitu juga memasukkan air dalam hidung. Sangatkan, dihirup. Airnya itu dihirup. Sekiranya sampai di sini airnya, baru dikeluarkan lagi. Bukan sekedar gini. Kalau ini ngusap ini namanya. Ngusap hidung. Tapi istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Nah dihirup.
Kalau tidak berbiasa awalnya pilek, tapi kalau sudah terbiasa nggak pilek, bahkan justru bisa menyembuhkan bagi orang yang gampang pilek. Nah, sama halnya muntah ini. Ketika muntah, mabuk, kendaraan atau masuk angin dan semisalnya, muntah ini sucikan. Lah kita menyangatkan dan menyucikan. Kalau ada yang masuk dimaafkan. Jangan sampai tidak disucikan. Yang ketiga, jima atau hubungan intim. Meskipun tidak sampai keluar sperma. Jadi, sekedar masuk kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, ini sudah membatalkan puasa sekalipun tidak keluar mani. Dasi mlebu sekalipun tidak secara keseluruhan, ya. Dasnya saja, kepalanya saja masuk, ya. Dikeluarkan lagi sudah batal puasanya. Puasanya siapa? Kedua-duanya, yang laki ataupun perempuan. Kalau itu dilakukan saat keduanya berpuasa, maka yang laki memiliki 5 kewajiban. Nah, mendapatkan 5 perkara, 5 kewajiban. Yang pertama, wajib qadha puasa karena puasanya batal. Yang kedua, dia ditakzir, diberi hukuman. Nah, hukumannya ini ditentukan oleh seorang pemimpin, imam. Yang ketiga, dia wajib imsak, bersikap seperti orang yang berpuasa sekalipun sudah batal puasanya. Jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan melakukan hal-hal yang membatalkan yang lainnya. Padahal puasanya sudah batal, tapi tetap nggak boleh. Dia harus tetap seperti orang yang berpuasa, walaupun puasanya sudah batal. Yang keempat, apa? Dosa. Ya. Yang keempat, mendapatkan dosa. Jelas, membatalkan puasa dengan sengaja haram, dosa. Yang kelima, dia wajib kafaroh, kena kafaroh. Lah kafarohnya apa? Yang pertama, memerdekakan budak. Lah kalau sekarang nggak ada perbudakan, berarti kedua, kalau tidak bisa memerdekakan budak karena tidak ada budak atau tidak bisa membeli budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Di 2 bulan tanpa henti. Ada berhentinya sehari, mengulangi lagi hitungan awal. Sudah 1 bulan, akhirnya dia nggak puasa sehari. Oh, baleni meneng, hitungan pertama meneng. Jadi tidak boleh batal selama 2 bulan berturut-turut, kecuali ya, karena sakit yang tidak memungkinkan bagi dia berpuasa. Itu yang diwajibkan. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang membatalkan puasanya dengan jima, dengan berhubungan. Jadi berhubungan ini membatalkan puasa sekalipun tidak mengeluarkan mani, ya. Batal kedua-duanya, lakinya maupun perempuannya. Yang keempat, keluarnya mani yang disebabkan oleh yang pertama istimna. Istimna itu adalah onani. Siapa yang mengeluarkan maninya dengan beronani, sekalipun yang halal tapi makruh, seperti dengan tangan istrinya, apalagi yang haram, yaitu dengan tangannya sendiri atau sesama jenis, maka ini membatalkan puasa. Yang kedua, keluarnya mani dengan apa? Bersentuhan kulit secara langsung tanpa adanya penghalang antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram, walaupun tanpa disertai syahwat. Walaupun tanpa disertai syahwat. Ya orang yang nggak normal, yang nggak syahwat.
Orang yang nggak normal ya nggak syahwat. Ini kalau sudah seperti ini jelas banyak syahwatnya, bersentuhan kulit dengan kulit tanpa adanya penghalang antara laki dengan perempuan, keduanya tidak ada ikatan mahram, ini keluar mani, batal puasanya. Yang ketiga, memandang atau membayangkan sesuatu yang biasanya dapat membuat yang bersangkutan keluar mani. Berhayal. Atau melihat gambar. Dia tahu kalau dia berhayal tentang hal ini bakal keluar mani. Atau kalau dia melihat gambar ini bakal keluar mani. Dilakukan, batal puasanya. Nah, tapi kalau keluar mani karena mimpi, tidur, mimpi, nggak apa-apa. Ya, kalau dia tidur jam 10 pagi misalnya hari Ahad karena libur kerja tidur. Jam 2 bangun geblek kabeh misalnya, mimpi, batal puasanya? Tidak. Ya, puasanya tidak batal. Ya. Kemudian yang kelima haid, keenam nifas, ketujuh melahirkan. Ya. Ini terjadi kepada perempuan. Nah, haid ini membatalkan puasa sekalipun adzan kurang 1 menit. Adzan kurang 1 menit, haid, batal puasa hari itu. Sama juga dengan melahirkan, adzan kurang 1 menit, brojol bojone, batal puasanya. Kemudian yang kedelapan, hilangnya akal. Baik disebabkan oleh gila, pingsan, ayan, atau mabuk. Hilangnya akal karena gila, batal puasanya. Karena pingsan, batal. Karena mabuk, karena ayan, batal. Tapi ada catatan di situ. Hilangnya akal yang disebabkan oleh gila dan hilangnya akal yang disebabkan oleh selain gila. Ini yang pertama. Hilangnya akal yang disebabkan oleh gila dapat membatalkan puasa walaupun hanya sebentar. Gendengi 2 menit tok. Mari ngono normal meneng, balik seperti semula. Cuma 2 menit tok gilanya. Hilang akalnya, blus hilang. Moro-moro buka kelambine mudhun nang pinggir dalan. Mari ngono sadar, eling melayu, isin gawe kelambi misalnya. Waras meneng, batal puasanya. Walaupun cuma sebentar. Hilangnya akal yang disebabkan oleh selain gila hanya dapat membatalkan puasa kalau memang terjadi sepanjang hari dari awal terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mabuk, pingsan. Kalau tidak sadar dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ini membatalkan puasa. Nggak sadar ya. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari pingsan, nggak tangi blas, atau mabuk tidak sadar sama sekali. Jam itu baru sadar dari pingsannya atau dari mabuknya, batal puasanya. Tapi kalau pingsan atau mabuknya sebentar, 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, sadar, oh, puasanya tetap sah. Ya. Nah, jelas ya. Jadi kalau pingsannya cuma setengah hari, telernya dari mabuk setengah hari, tapi asal mabuknya bukan setelah subuh ya, mabuknya dari malam. Ya. Dia mabuk jam 3 ngombe, mabuk. Nah, 3:30 KO sudah, nggak sadar. Sampai jam 12 siang baru sadar. Ini kalau dia semalam niat puasa, sah puasanya. Sah puasanya. Karena apa? Tidak semalaman, tidak seharian. Ya, masih ada sadarnya. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, keluar dari agama Islam, murtad.
keluar dari agama Islam. Ini orang bisa keluar dari agama Islam dengan perkataan. Nah, tentunya perkataan yang menghilangkan keimanan dan keyakinannya. Seperti mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban sholat. Nah, itu atau perkataan-perkataan yang membuat ia kufur, keluar dari Islam. Nah, ini murtad. Murtad ini batal puasanya walaupun sebentar murtadnya. Murtadnya cuma 5 menit, belum makan, belum minum dan yang lain sebagainya. Kemudian dia mengucapkan syahadat, batal sudah puasanya. Batal. Itu 9 daripada apa yang membatalkan puasa. Lah, ada adab-adab dan sunah-sunah yang perlu kita lakukan, kita jalankan di Ramadan. Adab pertama, segera berbuka jika waktu maghrib telah yakin tiba. Jadi kalau sudah waktunya maghrib benar-benar masuk, segeralah berbuka. Saya tak sembahyang dhisik baru engko tak ngombe, tak anu, jangan. Segera berbuka. Karena segera berbuka itu adalah adabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis Nabi mengatakan la tazalu ummati fi khairin ma ajjalul fitra au kama qala. Jadi umatku itu selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan di dalam berbuka. Jadi segera berbuka kalau sudah benar-benar yakin matahari telah terbenam atau sudah masuk waktunya maghrib. Yang kedua, sahur. Sekalipun dengan seteguk air. Jadi disunahkan sahur. Lah kapan waktunya sahur? Waktunya sahur itu tengah malam. Jadi masuk waktunya sunnah bersahur itu tengah malam. Tengah malam kita minum setegak air dengan niat itu adalah sahur, dapat kesunahan. Loh aku gak sahur, masih gak sahur, aku kuat. Sekalipun kamu kuat, disunahkan tetap sahur. Kenapa? Di dalam sahur ada barokah. Nabi SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Katanya Rasulullah, bersahurlah karena di dalam bersahur ada barokah. Yang ketiga, nah ini dalam sahur juga kita harus waspada. Nah, kalau itu jangan ngelihat adzan. Kita berhenti makan, minum atau yang lain sebagainya, jangan ngelihat adzan. Karena adzan itu sudah masuk waktunya. Jadi kalau bisa 15 menit sebelum adzan kita sudah meninggalkan makan, minum dan yang lain sebagainya dari apa-apa yang dapat membatalkan puasa. Karena adzan subuh itu biasanya dilakukan setelah masuk waktunya subuh 5 menit sampai 7 menit. Jadi adzan subuh itu sebelum adzan itu sudah masuk waktunya subuh. Tapi orang baru adzan setelah 7 menit atau 5 menit. Jadi jam yang ada di jam waktu adzan itu dicatat, ditulis dengan waktu ihtiyat, hati-hati. Nah, waktu hati-hati itu dimasukkan setelah masuknya waktu. Jadi bukan sebelumnya, tapi setelah. Jadi supaya adzan itu benar-benar sudah masuk waktunya. Nah, jadi kalau kita berhenti sebelum adzan 1 menit, 2 menit, batal puasanya. Kenapa? Sebelum itu sudah masuk waktunya subuh. Karena itu kalau bisa ya 15 menit sebelum adzan sudah berhenti dari makan dan minum. Sebagaimana Rasul SAW berhenti dari sahurnya itu ukuran 50 ayat. Yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Yang ketiga, memulai berbuka puasa dengan makan kurma. Jadi jangan dulukan minum, tapi makan kurma. Lah berapa ganjil? 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Lah kalau tidak ada kurma, air putih, air putih atau air-air yang manis, ya, seperti setrup dan yang
lain sebagainya. Yang keempat, jangan lupa berdoa. Ya, jangan lupa berdoa. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama wa abtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Alhamdulillah alladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Atau yang paling singkat, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Daripada ndak maca doa blas. Ya, tapi kalau bisa ini lebih baik. Ya, kalau bisa panjang ini baik, apalagi kita tambah dengan ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang membaca doa ini saat berbuka, diampuni dosanya sehingga ia seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Yang kelima, mandi sebelum masuk waktu subuh bagi yang junub. Begitu juga bagi wanita yang mengalami haid atau nifas jika darahnya berhenti sebelum masuk waktu subuh. Jadi kalau yang janabat di waktu malam atau yang suci dari haid atau nifas di waktu malam, hendaknya ia mandi sebelum terbitnya fajar. Walaupun dia boleh mandi setelah terbitnya fajar, boleh. Dan puasanya pun sah sekalipun dia belum mandi janabat. Belum mandi dari haid atau nifasnya, baru mandi mau sholat subuh, nggak apa-apa, puasanya tetap sah. Tapi lebih afdal mandinya sebelumnya. Kenapa? Karena bisa leluasa, lebih enak, lebih nyaman bagi kita untuk membersihkan segalanya dengan memasukkan air secara sempurna. Kalau kita sudah waktunya terbitnya fajar kan, hanya ada ketakutan dan lain sebagainya. Walaupun kalau bila ada yang secara tidak sengaja masuk nggak apa-apa, tapi lebih afdalnya sebelum subuh. Yang keenam, nah ini yang perlu dilakukan, mandi setiap malam Ramadan. Jadi setiap malam Ramadan disunahkan mandi selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan disunahkan mandi di waktu malam. Ya, habis maghrib atau habis isya atau habis tarawih disunahkan mandi. Ya, disunahkan mandi setiap malamnya selama 1 bulan. Kemudian memberi makan atau minum untuk orang yang berbuka puasa meskipun hanya 1 biji kurma atau seteguk air. Ya. Jadi kalau bisa sumbang kurma masjid-masjid. Walaupun hanya dengan setengah kilo atau 1 kilo. Karena kalau kita perhatikan jarang orang berbuka mendahului dengan kurma. Nah, kita sumbang ke mereka itu kurma. Kenapa? Karena ketika kita menyumbang kurma dimakan orang-orang yang berbuka puasa, dikatakan oleh Rasulullah, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'ah. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan seperti pahalanya orang yang berpuasa, tidak kurang sedikit pun, persis. Lah, memberi makan orang yang berbuka itu dikatakan oleh Rasulullah walau syarbata ma'in, atau walau ala tamrin au syarbata ma'in au madzaqati laban. Walaupun hanya dengan sebiji kurma, seteguk air, atau segelas susu. Wah, kurma mahal misalnya, ya kasih air. Kasih air. Dalam hadis yang lain malah mendapatkan 3. Mendapatkan 3 apa? Orang yang memberi buka orang yang berpuasa itu mendapatkan 3. Yang pertama, ampunan. Yang kedua, bebaskan dari neraka. Yang ketiga, mendapatkan pahala persis dengan orang yang berpuasa tanpa kurang sedikit pun.
Yang kedelapan, sholat tarawih. Ya, sholat tarawih, jangan tinggalkan sholat tarawih. Ini mumpung diringankan kita untuk melakukan ibadah, lakukan ya, dengan sebanyak mungkin ya, untuk mendapat keistimewaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang diletakkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan, salat tarawih. Ya, kalau bisa salat tarawih itu ya, dengan khusyuk, tenang, nyantai. Ya. Kalau ada masjid musola yang cepat-cepat pindah, dolek masjid sing agak nyantai. Ya, jangan yang terburu-buru. Kemudian salat witir. Ya. Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, kalau bisa hatamkan 1 bulan Ramadan itu minimal sekali hataman. Ya. Bukan tidak bisa. Ya. Para ulama dulu itu bisa menghatamkan 60 kali hataman. Kita juga bisa. Bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Nggak mau, bisa. Tapi tentunya kita nggak bisa langsung 60. Biasakan diri kita dulu. Ya. Untuk dapat menghatamkan Al-Qur'an walaupun hanya sekali di bulan Ramadan. Bukan dengan urunan ya. Bukan hatam dengan urunan di tadarusan Al-Qur'an musola misalnya. Itu urunan hatamane. Bukan dia seorang harus menghatamkan Al-Qur'an kalau bisa. Nah, menghatamkan Al-Qur'an ini mudah kok, ringan, gampang. Kita bisa bagi 1 hari 1 juz. Ya berarti kalau Ramadan itu 30 hari selesai kita hatam. 1 hari 1 juz. Lah kalau kita keberatan, wah 1 juz, oke. Bagi dalam 1 hari, setelah sholat subuh 2 lembar, ya, setelah sholat zuhur 2 lembar, setelah sholat asar 2 lembar, setelah sholat maghrib 2 lembar, setelah sholat tarawih 2 lembar, 1 juz. Ya. Selesai, enteng, ringan, gampang. Bacanya nyantai, tapi 1 hari bisa sampai 1 juz. Ya. Tapi kalau yang tidak memiliki pekerjaan, misalnya masuk pabriknya sore atau malam, pagi kosong, baca Al-Qur'an. Bila perlu dapatkan 1 juz, 2 juz daripada hanya dibuat tidur. Wah, tidurnya aja ibadah. Kan enak tidur, kita sudah diingat loh, kalau tidurnya ibadah, apalagi kalau kita ibadah. Ya, berarti double itu, bukan kalau tidurnya bisa dihitung ibadah, tapi kalau ibadah ya lebih bagus lagi. Lah tidur lebih bagus bagi orang yang berpuasa itu kapan? Kalau misalnya dia tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa menjaga telinga, lah ini tidurnya lebih bagus. Tapi kalau bisa menjaga pandangan, bisa menjaga telinga, loh ibadahnya lebih bagus. Kemudian yang memperbanyak amal soleh. Nah, memperbanyak amal soleh tentunya dari istighfar, dari mencari ilmu, kemudian bersedekah dan yang lain sebagainya. Meninggalkan segala perbuatan yang tidak berguna seperti ngobrol dan lain-lain. Nah, jadi omongan-omongan yang tidak bermanfaat ini ditinggalkan. Ya, alhamdulillahnya Ramadan ini sudah selesai dari masalah pilpres dan yang lain sebagainya. Wis enteng, wis ringan. Ndak ono ya, obrolan-obrolan yang nggak manfaat tentang ya, pemerintahan. Oh, po iki wis enak, wis enak. Alhamdulillahnya itu. Jadi sehingga kita nggak perlu mengobrolkan itu, kita obrol yang lebih manfaat daripada ngobrol yang tidak ada gunanya, apalagi obrolan-obrolan yang haram. Kemudian berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, berusaha dapatkan malam Lailatul Qadar. Lah kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar kecuali setiap malam Ramadan kita gunakan untuk beribadah. Setiap malamnya. Nanti nunggu maleman. Maleman, enggak bisa. Enggak bisa. Karena Lailatul Qadar itu dikatakan oleh para ulama berpindah-pindah
tidak sama jatuhnya setiap tahun, gantian. Bahkan ada sebagian yang mengatakan bahkan bisa di malam pertama. Bahkan bisa terjadi di malam pertama. Lah kalau terjadi di malam pertama kita tunggu malaman. Wis kasep dah itu apa-apa. Oh malaman sembahyang, sholat dan lain sebagainya. Ternyata malam Lailatul Qadar itu lewat. Ya ibarat kalau itu malam Lailatul Qadar itu orang paling diece-ece. Dah itu awakmu. Diece-ece kita. Kenapa? Sudah terlambat. Karena itu dari malam pertama kita sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu gunakan untuk membaca Al-Qur'an, gunakan dengan sholat tarawih, gunakan dengan ilmu. Ya. Nah, di musola ini setiap malam Ramadan, mulai malam kedua tentunya, mulai malam kedua setelah tadarusan kita lanjut dengan taklim. Ya. Kita lanjut dengan taklim sampai dengan selesai. Itu setiap malam. Nanti ketemu di malam 16 atau malam 17 kita mulai keliling dari tempat ke tempat khatmil Quran. Kemudian memperbanyak doa, terutama dengan doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidatina Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau boleh ditambah Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, boleh. Kemudian memperbanyak doa, membaca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya, aja itu memperbanyak asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Jadi kita baca itu. Kapan kita baca? Setiap waktu. Setiap waktu kita membacanya. Ya, bukan di waktu habis tarawih atau enggak, setiap waktu. Jadi kapan kita nganggur enggak membaca Al-Qur'an, baca ini. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya, 3 kali, kemudian kita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ya, 3 kali ditutup dengan ya karim, begitu juga diulang. Kemudian memperbanyak iktikaf. Ya, memperbanyak iktikaf khususnya di 10 terakhir. Khususnya di 10 terakhir, bukan hanya di malam ganjilnya. Bukan hanya di malam ganjilnya, tapi di setiap malamnya. Nah, ini banyak orang keliru. Melakukan iktikaf hanya di malam ganjilnya saja, keliru. Nabi itu iktikaf setiap malamnya. 10 malam terakhir itu Nabi iktikaf. Bukan setiap malam ganjilnya aja, bukan. Tapi setiap malamnya Nabi iktikaf. Lah orang-orang sekarang kan enggak kebanyakan. Iktikaf kapan? Likuran. Ya. 21, 23, 25, 27, 29. Itu keliru. Salah itu. Apakah boleh? Boleh. Boleh. Tapi kalau mencari malam Lailatul Qadar atau iktikaf yang diajarkan oleh Rasulullah itu bukan likuran, tapi setiap malamnya. Ya, setiap malamnya. Jadi disunahkan iktikaf, memperbanyak iktikaf di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir. Ya, 10 terakhir. Jadi kalau bisa setiap kita masuk masjid niat iktikaf. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan. Kemudian kita harus menghindar dari perbuatan-perbuatan yang menggagalkan kita mendapatkan pahala puasa. Jadi apapun yang menyebabkan kita gagal mendapatkan pahala puasa harus kita hindari. Apa itu? Yang pertama ngerasani. Yang kedua adu domba. Yang ketiga berbohong. Yang keempat sumpah palsu. Yang kelima memandang terhadap perkara yang diharamkan. Yang keenam memandang terhadap perkara yang dihalalkan disertai dengan syahwat. Jadi yang kelima memandang dari perkara yang diharamkan juga dari perkara yang dihalalkan tapi disertai dengan syahwat. Ini hindari.
Kemudian yang ketujuh, mencaci maki, ya, atau misui wong, ya, misui, ya. Ini hindarkan di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keistimewaan keutamaan bulan Ramadan, dan kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah, diridhai oleh Allah, dibebaskan oleh Allah dari nerakanya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam.